Halo sahabat Inti, kembali lagi di Inti Talk. Di episode kita kali ini kita akan membahas mengenai implementasi dan pengembangan AI di sektor kesehatan. Pasti Haji, menurut Bapak nih, sejauh mana sih peran AI dalam sektor kesehatan di Indonesia? Apakah sudah mulai terasa gitu Pak sekarang manfaatnya? Ya, AI ya kalau kita sebut kecerdasan buatan ataupun kecerdasan imitasi, sebenarnya udah cukup lama dipelajari ya di literatur gitu ya. Dulu waktu saya kuliah pun juga sempat belajar kecerdasan buatan, tapi memang belum kelihatan bentuknya dulu ya, dan sangat sulit sekali untuk menerapkan karena problem infrastruktur, kemajuan teknologi, dan termasuk juga SDM-nya. Nah saat ini kita dengan mudah ya bisa mendapatkan hasil secara langsung dari AI tersebut ya, baik yang sifatnya AI generatif maupun juga pengenalan image, teks, ya, OCR dan lain sebagainya. Nah, tentunya pengembangan AI tersebut bukan hanya ada di sektor-sektor yang umum ya, seperti transportasi dan lain sebagainya, tapi juga justru di kesehatan ini juga penting bagaimana kami mengeksplor. Tentunya kami dari Kementerian Kesehatan nggak tinggal diam terhadap AI tersebut, dan banyak sekali yang sekarang sudah mulai diterapkan ya, baik di internasional maupun juga di Indonesia ya, mulai dari tadi yang disebut bagaimana melakukan diagnosis yang lebih tepat, terus kemudian juga meresum terhadap rekam medis, termasuk juga konsultasi online. Ya. Nah dari sisi itu tentunya sudah banyak model-model ataupun use case yang diterapkan di layanan kesehatan. Oke, jadi AI ini sekarang sudah memiliki peran yang cukup signifikan ya Pak dalam sektor kesehatan. Terus kalau misalnya kita lihat lebih dalam nih Pak soal penerapannya. Yeah. Saat ini AI sudah banyak digunakan di sektor apa saja sih Pak? Apakah untuk diagnosa, deteksi dini, atau sudah sampai ke pengobatannya gitu Pak? Ya, jadi tahun ini kita sudah membentuk namanya Task Force AI ya, yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam background, mulai dari akademisi, terus kemudian ada dokter juga, termasuk juga ahli IT dan juga pemerintah, untuk memastikan pertama AI ini harus juga bisa berkontribusi besar terhadap kesehatan, dan kemudian kita juga harus bisa mengadopsi AI karena kan isunya terhadap adopsi ya, bagaimana dokter mau menerima terhadap kemajuan teknologi ini gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya kita membentuk task force dari berbagai macam sektor tadi, dan kemudian mengembangkan 3 use case ya, atau 3 cluster lah. Pertama yang berbasis image, bagaimana AI itu nanti akan bisa mendiagnosis lebih cepat terhadap misalnya ronsen, MRI, sehingga nanti bisa dideteksi lebih cepat, membantu dokter spesialis. Nah, kemudian yang kedua yang berbasis genomik ya, untuk precision medicine. Jadi kita akan memadukan antara data klinis dan data DNA tiap individu. Nah, yang terakhir terkait dengan LLM ya, large language model, atau yang mungkin biasa teman-teman tahunya ChatGPT gitu. Jadi sudah bisa diterapkan dari berbagai aspek layanan ya Pak ya? Betul. Oke sahabat Inti, tadi kita sudah membahas mengenai implementasi dan pengembangan AI di sektor kesehatan. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas pro dan kontra tantangan AI di dalam sektor kesehatan. Jadi saksikan episode selanjutnya.